Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tentang media digital dan budaya komunikasi. Media digital saat ini memiliki dampak yang besar dengan mengubah cara seseorang berkomunikasi. Terhitung pada tahun 2021 bulan Januari, Indonesia memiliki 202,6 juta pengguna internet. Ini membuktikan bahwa penggunanya meningkat hingga 27 juta atau 16%. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia sangat terikat dengan penggunaan media sosial. Dan media sosial ini juga menjadi kebutuhan yang sangat mendasar karena digunakan setiap hari, seperti kebutuhan perusahaan, bahkan dalam sektor pendidikan. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan konsep komunikasi di era media konvensional dan media baru. Perubahan dari penggunaan media ini merupakan tanda adanya pergeseran budaya komunikasi. Di era media baru ini, hampir semua sistem informasi sudah go digital karena menggunakan sistem yang sudah canggih. Dan hal ini mempengaruhi munculnya dari habit atau kebiasaan dalam budaya komunikasi. Kemudian, di era media baru ini, semua sistem sudah digitalkan dan hampir semua komunikasi melalui teknologi digital. Untuk penduduk asli digital atau digital native, ini menyumbangkan kebiasaan barunya pada budaya komunikasi. Dan budaya komunikasi ini pada dasarnya adalah nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antar individu yang terjadi secara terus-menerus dan merajuk pada teori lingkungan menyatakan bahwa manusia ini menyesuaikan lingkungannya melalui rasio, yang berarti manusia itu tumbuh dan berkembang sehingga mereka menangkap atau menyerap semua kebiasaan yang mereka terapkan, sehingga muncullah adanya pola kebiasaan baru, perilaku, kemudian sampai persepsi mereka. Di era media baru ini, pada hakikatnya adalah dengan adanya kehadiran teknologi digital ini memudahkan kita untuk berinteraksi satu sama lain dan tidak mengenal batasan waktu, ruang, dan tempat. Kemudian dibagi menjadi adanya komunikasi antar pribadi, ini dari individu satu dengan individu lainnya. Kemudian ada komunikasi kelompok. Fungsinya adalah bagaimana seseorang ini bisa mempererat hubungan sosialnya dari anggota satu ke anggota lainnya dalam suatu kelompok. Dan yang terakhir ada komunikasi organisasi. Ini termasuk lingkungan yang cukup besar karena seperti contohnya dalam perusahaan seperti atasan dengan bawahan, kemudian kesempatan berbicara di depan umum seperti presentasi, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian ada dalam komunikasi melalui media seperti memo internal, kemudian telekonferensi, seperti itu. Adapun rumusan masalah yang saya ajukan, yang pertama, bagaimana perubahan budaya komunikasi di era modern media digital dan apa saja budaya komunikasi yang terbentuk akibat berkembangnya media digital saat ini. Mengenai perubahan kebudayaan saat ini dinilai oleh masyarakat adalah dilihat dari prinsip-prinsip yang terjadi. Oleh karena itu, untuk dapat memahami budaya komunikasi di era digital, maka penulis akan dapat memahami nilai-nilai yang dianut oleh media digital dan budaya komunikasi. Kemudian ada pun salah satu media sosial yang paling banyak atau sering digunakan adalah WhatsApp. Kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp adalah aplikasi yang memiliki kemampuan internet yang sangat mudah dan terjangkau. Kemudian terkenal juga dengan layanan pesannya yang instan dan populer di dunia. Kemudian ada pun budaya komunikasi, ini pada dasarnya adalah nilai-nilai masyarakat atau nilai-nilai dari proses komunikasi antar individu dengan individu lainnya yang terjadi secara berulang. Dan simbol ini memiliki makna
dari pengetahuan manusia dalam menjalani kehidupannya disebut sebagai budaya komunikasi atau habit. Dan dalam konteks penelitian ini, cara berinteraksi dengan digital penduduk asli atau digital native ini tentu saja cara berinteraksi atau komunikasi ini berdasarkan atas nilai-nilai yang dibangun dalam penduduk asli digital sebagai penentu penggunaan teknologi di media baru saat ini. Kemudian ada cyber culture atau budaya cyber, yang dimana kita kenal adalah budaya digital dalam dunia maya. Budaya pada dasarnya adalah nilai-nilai yang muncul dari proses interaksi antara individu dengan individu lainnya berdasarkan konteks pengalaman atau menggunakan yang bersangkutan dengan media. Atau nilai-nilai ini diakui secara langsung atau tidak langsung dari waktu ke waktu dalam interaksi tersebut. Kemudian teori berikutnya adalah teori medium. Dalam bukunya yang berjudul Menghibur Diri Sampai Mati, Sil Postman mengkritik bahwa televisi ini menyediakan banyak hiburan. Itu adalah istilah baru di televisi menurut Postman mengubah situasi sosial. Jadi Postman ini mengatakan adanya perbedaan karakter antara budaya satu dengan budaya lainnya, dan ini terlihat dari sistem hukumnya. Menurut ia juga kemampuan dari media digital atau media baru saat ini itu untuk menghubungkan semua jenis emosional, perasaan dari manusia satu ke manusia lainnya. Yang berarti salah satu contohnya ada hiburan. Hiburan ini adalah konsep penyampaian yang tinggi atau merata ketika seorang pewawancara bicara kepada suatu narasumber dengan topik hiburan. Nah, hal itu tuh efeknya bisa mengubah orang atau opini publik itu menjadi senang dan terhibur seperti itu. Dan kemudian hal tersebut ditonton oleh masyarakat lainnya dan timbullah perasaan senang itu. Merajuk pada teori media MC Luhan, ini mengemukakan bahwa hubungan antara panca indera manusia yang diperlukan ini menggunakan media atau struktur media itu sendiri gitu. Jadi media ini diuraikan dalam indera manusia untuk membentuk dunia mereka. Jadi media ini bisa menjadi dunia imajinasi atau khayalan bagi manusia. Karena itu tadi bisa membentuk perasaan emosional sehingga manusia tertarik untuk selalu menggunakan media digital karena bisa menimbulkan perasaan senang. Misalnya dalam teori penekanan lingkungan tidak ada dalam isi media ini misalnya jenis kelamin, kekerasan, hiburan, tetapi di dalam struktur media digital itu jelas ada dan dikaitkan dalam penelitian ini. Penggunaan digital native atau penduduk asli digital telah membangun budaya komunikasi atau telah menggeser adanya budaya komunikasi dari pola kebiasaan dan habit lama itu terupdate seperti itu. Dilihat dari budaya komunikasi pada digital native ini sebenarnya sangat menguntungkan karena melalui media sosial seperti WhatsApp contohnya, ini bisa memudahkan seseorang berinteraksi, kemudian menghubungkan orang yang jaraknya jauh itu bisa terhubung melalui video call atau by chat atau lainnya seperti itu, telepon dan lain-lain. Jadi ini adalah fungsi dari media sosial, yaitu untuk menggambarkan atau mempererat hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Jadi kesimpulannya adalah media digital ini berpengaruh terhadap budaya komunikasi masyarakat. Dilihat dari adanya perubahan dari pola pikir, sikap, pola perilaku, pola kebiasaan setiap individu itu bisa berubah karena tergantung dari cara manusia itu sendiri bagaimana mengatur itu tadi emosional atau
atau terbawa atau enggak dengan pengaruh negatifnya dari media digital. Karena media digital itu tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Positifnya yang tadi saya jelaskan yaitu bisa memudahkan kita dalam bekerja, dalam berinteraksi dan lain sebagainya. Dan dampak negatifnya itu bisa terjadinya peretasan seperti identitas pribadi, kemudian menyebarkan berita hoax dan juga mengujar kebencian atau hal-hal informasi yang mengandung sara dan sebagainya. Kemudian ada pun saran terhadap penelitian ini adalah bahwa dari perubahan media digital membawa dampak bagi perubahan budaya komunikasi di masyarakat ini dalam segala aspek kehidupan, dan masih perlu harus diperhatikan betapa pentingnya untuk membangun kesadaran atau membangun proses komunikasi yang baik dan tidak mengujarkan kebencian, tidak menyebarkan hoax atau berita-berita negatif yang belum tentu itu terbukti kebenarannya. Kemudian bijak dalam bermedsos, tidak curhat atau membuka data pribadi dan lain sebagainya yang bisa merugikan diri kita sendiri tentunya. Jadi masih banyak dimensi-dimensi fisik yang perlu diperhatikan dalam komunikasi secara digital, karena beda secara digital dan secara komunikasi langsung itu sangat beda. Kalau secara langsung biasanya komunikasi itu terjadi secara alami. Kalau digital kan bisa dibentuk-bentuk sedemikian rupa, tergantung manusia itu sendiri. Jadi berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sekian dari saya, semoga apa yang dijelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau ada kata-kata yang kurang jelas atau yang kurang berkenan di hati para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.